Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati Kepala Man Bengkayang, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf serta anak-anak Man Bengkayang, terutama peserta didik baru yang telah masuk ke dalam anggota Man Bengkayang. Saya ucapkan selamat datang kepada peserta didik baru. Semoga kalian nantinya dapat mengikuti semua kegiatan dan aktivitas-aktivitas yang ada di Man Bengkayang ini, serta mengikuti aturan-aturan yang ada di Man Bengkayang ini dengan baik. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberi kesempatan, kita masih diberi panjang umur, kita masih diberi kesehatan, sehingga kita masih bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Selawat beriring salam yang selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang mana yang akan kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil kiamah. Amin. Peserta sama Man Bengkayang tahun ajaran 2020-2021, pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Matsama yang telah memberikan waktu kepada saya untuk berbagi ilmu, untuk bersharing ilmu, terutama untuk peserta didik baru, materi kaitannya dengan berjiwa kompetitif. Nah, untuk memenangkan sebuah persaingan, seseorang perlu mempelajari keunggulan-keunggulan yang ada di dalam dirinya. Seseorang diharapkan dapat mengenali potensi yang dimiliki oleh orang tersebut, sehingga orang tersebut dapat memaksimalkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang itu supaya hasil yang didapatnya maksimal. Nah, di sini ada beberapa tanda orang yang memiliki jiwa kompetitif. Sebelum kita melanjutkan materi, silahkan simak video terlebih dahulu. Bicara tentang sukses, semua orang pasti bertanya-tanya apa sih yang membuat seseorang bisa sukses atau seseorang bisa gagal dalam hidupnya. Hello there smart people, welcome to my YouTube for one more time. Kita semua tahu bahwa semua orang pasti ingin menjadi orang yang sukses. Nggak ada orang dari lahir lalu diceritakan Anda hidup akan menjadi susah atau cita-citanya jadi orang susah. No one want that. Everybody want to be a successful person. Bicara tentang sukses, semua orang pasti bertanya-tanya apa sih yang membuat seseorang bisa sukses atau seseorang bisa gagal dalam hidupnya. Pertanyaan ini menggelitik para psikolog di dunia. So, beberapa saat yang lalu ada perkumpulan psikologis yang meneliti tentang hal ini. Jadi perkumpulan ini meneliti tentang A, orang-orang yang sukses dalam hidupnya, kerjaan bagus dan sebagainya. B, orang-orang yang gagal dalam hidupnya, yang akhirnya pelariannya ke narkoba, minum-minuman keras dan sebagainya. Mereka berpikir, apa sebenarnya yang membedakan antara orang sukses dan orang yang tidak sukses? Sebelum saya cerita, saya tanya dulu pada Anda. Menurut Anda, apa yang membuat seseorang bisa sukses dan apa yang membuat seseorang bisa gagal dalam hidupnya? Faktor apa? Kalau Anda mengatakan bahwa pendidikan, faktor keluarga, faktor ekonomi, pendidikannya jelek, susah sukses. Keluarganya mungkin tidak mendukung, susah sukses. Ekonominya tidak mendukung, susah sukses. Kalau Anda berpikir seperti itu, that's exactly apa yang dipikirkan oleh para psikologis tersebut. Jadi para psikolog tersebut juga memikirkan hal yang sama. Menurut mereka, yang membuat seseorang gagal dalam hidup atau membuat seseorang sukses dalam hidupnya adalah faktor-faktor seperti itu. Menurut mereka, sebelum mereka mengadakan penelitian. And then, penelitiannya dilakukan. Mereka mengumpulkan sekitar 30.000 orang, 15.000 orang-orang sukses dan 15.000 orang yang menurut mereka gagal dalam hidupnya. Dan mereka meriset orang-orang tersebut tanpa adanya bias. Hasilnya mengejutkan mereka. Ternyata yang sangat membedakan antara dua kelompok ini bukan pendidikan.
bukan faktor keluarga, dan bukan faktor ekonomi. Jadi ada orang yang gagal dalam hidupnya, pendidikan tinggi ternyata. Ada orang yang sukses, pendidikan rendah ternyata. Begitu juga dengan keluarga dan faktor ekonomi. Lalu apa hasilnya? Apa faktor yang benar-benar penting dalam kesuksesan mereka atau kegagalan mereka? Hasil risetnya adalah lingkungan. Yes, lingkungan. Ternyata lingkungan sangat amat mempengaruhi kehidupan orang ke depannya. Which makes sense, you know? Kalau misalnya Anda berkumpul atau bergaul dengan orang-orang yang suka minum minuman keras, lama-kelamaan Anda akan juga ikut minum minuman keras. Kalau misalnya Anda bergaul dengan orang-orang yang hidupnya sehat atau olahraga, lama-lama Anda juga akan merubah gaya hidup Anda menjadi sehat dan olahraga seperti teman-teman kalian di lingkungan kalian. Kalau Anda ngumpulnya dengan orang-orang yang tidak sukses dalam hidupnya, yang stres, gagal, dan sebagainya, Anda akan masuk dalam pikiran Anda bahwa hal tersebut wajar. Kalau Anda berkumpul dengan orang-orang yang berhasil dalam hidupnya, that will change your life. Yes, I know. The question is adalah, gimana caranya merubah lingkungan? Gimana caranya saya cari teman yang kaya, yang sukses, yang berhasil dalam hidupnya? Of course, you can. Jadi kalau lingkungan Anda saat ini menurut Anda negatif, your job is keluar dari lingkungan tersebut. Karena hidup kita ini seperti warna. Kalau Anda masuk ke dalam sebuah lingkungan baru, Anda bisa diwarnai oleh lingkungan itu. Kecuali Anda bisa merubah warna dari lingkungan itu. So, that's the answer. Mulai sekarang, perhatikan benar-benar apa lingkungan Anda. If it's bad, leave. Got it? See you again. Dari tayangan yang kita saksikan tadi, bisa kita tarik kesimpulan bahwasannya ciri-ciri atau orang yang memiliki jiwa kompetitif, satu diantaranya adalah, yang pertama, bagimu adalah hidup sebuah persaingan. Jika kamu harus selalu unggul dalam hal apapun, sudah jelas kamu harus mengetahui kemampuan atau kekurangan yang dimiliki oleh kamu sendiri, sehingga kamu bisa menonjolkan keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh diri kamu. Kemudian yang kedua, saat kamu gagal mengalahkan pesaingmu, kamu akan merasa penasaran dan mencari tahu penyebab kegagalan tersebut. Ketika kegagalan menghampiri kita, orang yang memiliki jiwa kompetitif pasti akan sangat sedih dan menyesal. Bahkan ada juga dari beberapa orang yang melakukan atau menganalisis kembali kegiatan yang telah dilakukan tersebut, apakah kesalahan yang sudah dia lakukan sehingga dia menjadi lebih rendah dari orang lain. Nah, yang ketiga, orang yang memiliki jiwa kompetitif merasa semua orang adalah pesaingnya, karena orang tersebut ingin unggul dari orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bahkan dirinya sendiri pun bisa menjadi lawan yang bisa dia kalahkan. Kamu yang memiliki jiwa kompetitif mungkin sering mengalami hal-hal ini. Mengapa pencapaian diri yang sudah dialami dirasa selalu kurang atau selalu rendah dibanding orang-orang yang ada di sekelilingnya? Padahal nilai yang sudah dicapai olehmu mungkin lebih tinggi atau lebih bagus dari orang yang di sekelilingnya tersebut. Karena menurut kamu, nilai kamu yang awal lebih tinggi dibanding hasil yang telah kamu peroleh hari ini. Kemudian yang ketiga, orang yang memiliki jiwa kompetitif akan selalu punya pencapaian atau punya goal dalam hidupnya. Atau biasa yang sering orang membilangnya adalah sebuah aksi baru yang biasa dilakukan atau yang bisa dilakukan oleh kamu, aksi yang lebih bagus atau kegiatan yang lebih bagus dari sebelumnya. Karena menurut kamu, hal tersebut yang sudah kamu lakukan mungkin kurang atau kurang puas terhadap hasil yang kamu lakukan. Makanya kamu melakukan sebuah aksi baru atau tindakan-tindakan baru supaya hasil yang dicapai merasa maksimal. Dari materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, semua orang pasti memiliki jiwa kompetitif. Tergantung bagaimana cara kita mensikapi atau bagaimana cara kita bersaing dengan orang lain.
kita boleh bersaing dengan orang lain karena kita ingin unggul dari orang lain. Jadi, bagaimana cara kita menerapkan jiwa kompetitif tersebut? Kita harus melakukan persaingan supaya mendapatkan hasil yang baik, harus dengan cara-cara yang baik, supaya hasil yang diterima oleh kita juga akan menjadi baik. Nah, pesan Ibu, boleh kalian melakukan sebuah persaingan, asal harus melakukan persaingan-persaingan itu dengan cara yang baik, supaya hasil yang diperoleh juga akan baik, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Terima kasih, mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kalian dapat menerapkannya dan mudah-mudahan kalian bisa menerapkan jiwa kompetitif ini dengan baik dan benar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.